Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sumantri Podcast. Kali ini di episode kali ini ada guest yang spesial, yang salah satu guru hits di SMA N3 Kota Serang, yaitu Ibu Marina. Halo Bu Marina. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang ya berarti Bu Marina. Siang. Ya, gimana Bu Marina kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, kok jadi grogi ya? Kemarin kita udah ngobrol, sekarang ngobrol lagi. Sebenarnya kita sering ngobrol di off the record juga, kita sering ngobrol di ruang guru. Bu Marina, sebelum mulai ke pertanyaan, pengen nanya dulu Bu Marina. Bu Marina itu panjangannya siapa? Marina Chandramidi. Marina Chandramidi. Nah, Bu Marina pernah nanya nggak ke keluarga, ke orang tua gitu, itu arti dari makna nama Bu Marina sendiri? Pernah ditanyain nggak? Kalau Marina jelas ya, laut ya. Villa kan banyak tuh Marina. Kalau Chandramidi nama keluarga sih. Kebetulan nenek. Jadi kalau main-main ke Pontianak dilihat nanti ada nama Jalan Putri Chandramidi. Oke, berangkat dari yang saya tahu Bu Marina itu kan orang Sunda ya. Kita juga sering ngobrol dengan berbahasa Sunda. Kita juga sama-sama orang Sunda. Nah, Bu Marina itu berarti berasal dari Lahir besar di Bandung. Lahir besar di Bandung, berarti dari Bandung. Tepatnya di mana tuh di Bandungnya? Macam-macam, muter-muter soalnya. Kok bisa muter-muter? Karena kan nomaden itu ya. Nomaden. Dulu nomaden berarti. Iya, maksudnya kan orang tua tuh pindah-pindah kerjanya. Jadi sempat pernah di daerah Kebun Kelapa tuh pernah, yang lama di sana karena rumah nenek. Terus Cicaheum pernah. Terakhir di Riung Bandung. Sekarang di Ujung Berung. Oh, jadi emang pindah-pindah karena kerjaan orang tua apa gimana itu? Iya. Karena kerjaan orang tua gitu, jadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Kan jadi sempat kayak rumah dinas gitu, terus kan pindah tuh keluar gitu. Oh, berarti dari ayah apa dari ibu? Dari ibu. Dari ibu yang berarti apa itu pekerjaan? Jaksa. Oh, jaksa. Dari makanya ibu pindah-pindah gitu di Bandung. Terus Bu Marina tuh dibesarkan dari keluarga yang seperti apa? Bilingual ya. Bilingual, kenapa bilingual? Jadi bapak orang Jogja kebetulan, terus berarti orang Jawa? Ya, bapak orang Sunda juga, ibu aslinya orang Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Iya, orang Pontianak. Terus dibesarkan sama keluarga orang Jogja gitu ya. Jadi ya gitulah pokoknya Pi. Gitulah pokoknya Pi. Udah mulai keluar Sundanya, gitulah pokoknya Pi. Ya pokoknya bilingual lah. Jadi kalau dulu tuh kalau berantem tuh kadang bahasa Jawa nanti disambut dengan bahasa Sunda, lalu terakhir ada bahasa Melayu gitu. Bahasa jadi Melayu. Ya begitulah. Oh, berarti ibu mah dibesarkan di Jawa, di Jogja gitu. Ya, di Jogja, tapi aslinya sebenarnya keluarganya dari Melayu, Kalimantan. Di Pontianak. Ya, di Pontianak. Berarti tapi di rumah ada bahasa Pontianak. Berarti Ece bisa mengerti bahasa Pontianak? Enggak sih. Bahasa Melayu gitu. Iya, cuma tahu aja tapi nggak bisa. Oh, tapi pernah dengar ibu? Pernah. Kalau seringnya sih bahasa Jawa ya. Seringnya bahasa Jawa gitu, karena kan memang bahasa sehari-hari mereka gitu ya. Karena ayah. Ya, ayah. Tapi nanti kalau itu kadang ditimbalin lagi sama bahasa Sunda gitu. Jadi gitulah, bilingual pokoknya mah. Tapi cuma nggak ada Jawa-Jawanya sama sekali. Enggak ya. Enggak ada. Tapi ngerti mereka ngomong bahasa Jawa ngerti. Cuma emang nggak bisa ngejawab lagi gitu. Tapi kalau bahasa Sunda sih kan memang sehari-hari ya. Dari kecil TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Bandung, jadi bahasa Sunda kan gitu. Berarti berapa bersaudara Bu Mari? 3 bersaudara. Anak ke satu. Itu 3-tiganya sama di Bandung berarti besarnya? Di Bandung. Nggak ada yang di Pontianak gitu? Nggak ada yang di Jogja? Oh, nggak ada. Berarti berkeluarga emang dari awal keluarga di rumah di Bandung gitu? Di Bandung. Nggak pindah-pindah? Cuma pindah-pindahnya di Bandung? Iya. Bu Marin asli orang Bandung. Kemudian latar belakang pendidikan apa tuh, dari mana tuh? Dari sejak dulu aja sekolah SD di Bandung. SD, SMP, SMA di Bandung. Kuliah di Unpad di Bandung. Jurusan S1 ya? Peternakan. Saya peternakan. Nah, itu gimana Bu Marin? Kok menarik S1-nya peternakan? Jadi S1 saya peternakan. Kebetulan sama suami peternakan. Berarti di Jatinangor? Di Jatinangor. Itu sebelum perpindahan dari yang di Pati Ukur ke Nangor apa emang dari dulu? Dari awal memang di Nangor. Di Jatinangor. Udah di Nangor terus. Nah, terus kan kita hijrah ke Kota Serang nih, kan suami orang Serang, kita ke Kota Serang.
bukaan tuh CPNS. Oh gitu, awal mula tuh ceritanya. Terus buka CPNS, kan saingan nih sama suami. Kata suami tuh, masa sih kita suami istri saingan di karena kebetulan kuota peternakan tuh cuma 1. Pada saat itu masa kita suami istri saingan. Di mana pada saat itu? Di CPNS Kota Serang tuh. Terus katanya udah coba ada nggak yang lain yang bisa maksudnya segala jurusan, S1 segala jurusan. Adalah tuh guru fisika. Oh, fisika. Jadi ini cross universe. Cross server. Biarin lah, kan namanya juga tes ya. Kita kan memeriahkan suasana saja lah. Waktu itu nggak terlalu ngoyo harus jadi CPNS. Oke. Tes, keterima. Guru fisika. Nah, sebelumnya emang Bu Marin ada passion gitu? Enggak. Pada fisika? Enggak sih. Atau senang mengajar fisika? Enggak gitu? Juga. Kayak bener-bener. Nah itu, terus ke situ kan, keterima. Kaget juga ya, keterima ya saya gitu. Akhirnya ya sudahlah, dijalanin aja. Nah dari situ biasa panggil lah tuh 6 bulan ngajar. Kebetulan waktu itu di tempat yang pertama di STM. Itu pertama kali. Tapi udah posisi guru fisika? Iya, kan langsung kan guru fisika tuh SK tuh. Iya. Itulah. Jadi belajar dulu, mau ngajar tuh belajar dulu gimana gitu. Terus akhirnya udah di situ 6 bulan dipanggil lah tuh ke BKD. Ditanya sama ke BKD, "Ibu, kenapa Ibu ngajar fisika?" Saya balikin lagi, "Bapak, kenapa Bapak nerima saya?" Terus akhirnya maksudnya dari BKD-nya? Ya udah, jadi dikasih pilihan, kalau saya mau jadi guru saya harus kuliah lagi. Iya. Kalau kalau mau sesuai dengan S1 saya harus sekantor dengan suami saya. Karena kan suami saya kebetulan juga keterima gitu waktu itu di saat yang sama. Terus barengan. Pilihannya? Guru. Karena kan kita masa sih di kantor ketemu, di rumah ketemu gitu, nggak enak amat ya gitu sama suami itu. Akhirnya saya milih ya udah guru aja. Tapi maksudnya apakah bakal jadinya satu ruangan gitu nanti sama suami? Kan nggak juga. Iya sih, cuma kan ya kebayang aja lah satu lingkup ya, walaupun nggak satu ruangan, satu dinas lah istilahnya gitu kan, satu atap lah gitu. Udah tuh akhirnya saya mau jadi guru fisika, tapi dengan catatan harus kuliah lagi. Pilihannya waktu itu milihnya guru. Iya. Guru fisika. Iya. Apakah random aja milih guru fisika? Kenapa nggak guru? Sebenarnya peternakan itu gimana sih pembelajaran? Maksudnya kuliahnya gitu? Apakah dekat bersinggungan dengan fisika? Cuma kan kalau fisika tuh ilmu dasar ya. Jadi kan yang IPA, yang eksak pasti belajar fisika kan. Semester 1-nya MKDU-nya tuh kuliah dasar. Nah kebetulan waktu itu fisika di peternakan itu 8 SKS. Oh jadi cukup lumayan banyak 8 SKS. Praktikumnya juga fisika 1, fisika 2 gitu tuh ada waktu itu kebetulan. Terus kalau kenapa pilih fisika, kebetulan waktu itu lowongannya yang banyak kuotanya itu 12 orang. Oh gitu. Berarti enggak maksudnya berarti kan Bu Marin juga enggak terlalu awam sama fisika ya? Yang enggak sih, karena memang gitu, udah banyak. Udahlah gitu. Fisika gitu, enggak yang tiba-tiba random aja gitu milih fisika kalau enggak kenal sama sekali gitu sama pelajarannya. Enggak sih, ya gitu sih. Cuma ya memang kenapa pilih fisika karena waktu itu kuotanya banyak gitu sih intinya. Banyak gitu aja. Terus gimana awal mulanya Bu Marin tuh bisa memilih kuliah jurusan peternakan apa gitu? Itu kebetulan keterimanya di situ Lutfi. Jadi pilihan pertama tuh saya psikologi karena dulu cita-cita banget tuh kuliah di psikologi itu benar-benar deh cita-cita. Passionnya ingin jadi psikolog. Ya, betul. Psikologi. Terus yang kedua tuh saya pilih hukum. Sama ya kayak ibu. Terus ketiga tuh itu peternakan. Semuanya Unpad. Ketiga peternakan. Gitu. Terus alhamdulillah keterimanya peternakan. Berarti ketemu suami sebelum sesudah kuliah? Pas kuliah. Pas kuliah. Gitu. Terus kenapa? Maksudnya infonya dari mana gitu? Maksudnya kan zaman sekarang kayak zaman saya dulu, saya pilihannya kuliah bahasa Inggris, matematika gitu kan. Jadi dulu tuh informasinya kuliah peternakan gitu. Jadi dulu tuh kan karena pikirnya kita tuh udah kepedean mau dapet psikologi. Oh ya udah apa aja. Nah gitu. Kan karena ngambilnya IPC ya, lintas jurusan. Kalau dulu kan IPC tuh ya, jadi 2 IPA 1 IPS kan. Nah satu lagi nih IPA nih apa ya gitu. Terus kan kebetulan pas di bimbel tuh udah aja kan
pengen keterima di negeri nggak? Pengen gitu ya. Nggak tahu, belum kebayang gitu, belum sama sekali belum kebayang. Tapi ternyata pas kuliah seneng sih, maksudnya ya seneng aja, lebih banyak ke biologi sih kuliahnya. Biologi ya, tentang biologi sebenarnya. Ya tentang fauna berarti lah ya, gitu. Betul, tapi ya kan faunanya terbatas ya kalau peternakan. Nggak banyak, nggak semua hewan, nggak semua hewan. Nggak hanya yang bisa diternakan. Berarti kalau misalkan saya mau tanya-tanya tentang hewan-hewan ternak itu, bisa ngasih tahu lah. Mending ke suami saya nanya. Gitu. Kan ilmunya udah luntur, diganti sama fisika tuh kan. Kita kan kuliah fisika tuh. Udah tuh sudah ya luntur ilmunya. Datang ke sini pertama kali ngajar tahun ke SMA 3. Kapan tadi di SMK? SMK, kalau di SMK 2009. Kalau di SMA 3 2014. Memutuskan untuk pindah ke SMA 3 2014. 2014 datang ke sini udah tetap langsung jadi guru fisika. Iya kan, ngikutin SK awal dari CPNS-nya itu. Dan sudah bergelar fisika berarti? Udah, pas kesini udah kan, karena kan begitu saya ditanyain itu ya, kan kuliah tuh, kuliah kebetulan karena sama-sama jenjangnya S1, MKDU yang pernah diambil di Unpad nggak diambil lagi, jadi saya cuma tinggal ngambil yang fisika-fisikanya aja tuh, inti-intinya aja, karena yang dasar-dasar kayak agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh udah nggak perlu lagi. Karena dianggap sudah gitu gitu, jadi udah transkripnya udah include, dan kebetulan jumlah SKS waktu di Unpad lebih banyak daripada waktu di kampus yang sekarang yang terakhir waktu fisika itu, jadi buat bisa tuh. Gitu, jadi cuma ngambil fisika-fisikanya aja. Berarti gelarnya ada 2 ya, S1-nya peternakan, S1 fisika. Iya, SPT, SPD Fis gitu. Oh, luar biasa. Kayak Wabud ya, Wabud kalau Wabud nonton ini, bukan hanya Wabud yang S1-nya 2, ada Bu Marina. Wabud soalnya kemarin bilangnya gitu, maaf katanya ya. Soalnya saya sarjananya 2 gitu, jadi si Wabud. Iya. Oke, terus datang ke sini tahun 2014. Nah, itu kan Ece kan kalau misalkan saya gitu ya, saya kan meskipun saya asli orang sini, ada sedikit adjustment dengan budaya di sini gitu, dengan termasuk dengan kota Serang di mana ada bahasa tertentu gitu kan di sini. Ece gimana pas datang ke Serang lah sebelum ke SMA 3? Terus ketemu mengajar, ketemu dengan orang-orang. Kaget sih. Budaya, bahasanya menarik gitu ya, lucu, unik-unik gitu. Menarik. Kira-kira ada hal menarik apa ketika Ece ngajar gitu, atau di sinilah gitu? Karena kan saya pengalaman ngajar pertama tuh di STM ya, di SMK. Ya. Sebelumnya berarti belum pernah ngajar, Ece? Ngajar, cuma bukan fisika. Bukan pendidikan yang di sekolah gitu ya? Bukan pelajaran sekolah gitu? Bukan, Tapi udah ada passion jadi guru? Saya suatu saat nanti pengen jadi guru gitu. Enggak sih, cuma kebenaran takdirnya ke situ gitu. Maksudnya dulu sebelum dapat pekerjaan, ada yang nawarin ngajar. Itu waktu itu kebetulan awal pertama kali ngajar itu ngedosenin di Darul Qolam waktu itu. Jadi udah tuh ngajar cuma waktu itu bahasa Inggris gitu. Jadi kayaknya tuh takdirnya tuh ya ngajar lagi, ditawarinnya ngajar lagi dari gitu. Situ pengalamannya ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah, ngajar juga nggak apa-apa kali gitu, fisik walaupun fisika. Terus orang tua juga emang support aja gitu ya, maksudnya support sih. Kan ayah juga guru. Oh iya, dari orang tua juga dari basicnya udah ada dari guru. Oke, terus gimana hal menarik ketika ngajar di Serang, di kota Serang ini? Ya itu pertama kan saya di SMK. Gimana ngajar SMK? SMK dulu. Jadi ya kebetulan waktu itu kan saya ngajarnya di teknik kendaraan ringan, otomotif. Waktu itu jadi perempuannya ada sih 1 orang, sisanya laki-laki. Ya, sisanya laki-laki. Dari 40. Dari 40 gitu. Terus ya itulah, kadang kalau kita kan biasanya tegur sapa gitu, assalamualaikum, selamat pagi Bu gitu ya. Nah, setahu saya waktu saya sekolah di Bandung itu kan seperti itu ya, normalnya gitu ya. Nah, ketika saya di SMK di sapanya begini, Bu, waras. Oh gitu. Dalam hati saya kan kalau maksudnya kalau saya gitu ya, orang Bandung waras maksudnya saya bukan nggak waras gitu. Ternyata di sini tuh kan Bu sehat maksudnya gitu ya, kan gitu. Bu waras gitu. Gitu. Dan itu di SMK gitu. Terus ya gitulah, kalau di SMK tuh yang penting mereka senang di kelas. Mereka duduk diam di kelas itu udah luar biasa.
Udah luar biasa. Iya, karena kan ada sebagian guru yang ketika pelajarannya anaknya hilang. Anaknya hilang, gimana maksudnya hilang tuh? Kadang ada yang ngumpet di bawah sungai, maaf ya di belakang ada sungai. Jadi kita pernah ngelihat anak-anak lagi pada nongkrong gitu tuh, dilihat di bawah itu gitu jongkok, nggak mau ikut sekolah. Sedang menyelami dirinya dengan alam. Ya gitu ada gitu. Jadi kalau dulu tuh kayaknya prestasi gitu ketika membuat anak diam duduk di kelas itu. Oh, di SMK pada saat itu. Waktu itu kebetulan itu juga kan SMK-nya nggak di kota besar ya, jadi di perbatasan kabupaten gitu tuh. Jadi masih tuh didapetin kalau kita ketemu orang tua nih, tanda tangan surat nggak bisa tanda tangan. Jadi masih pakai Bu, saya mau cap jempol aja. Jadi ngambil rapot pakai cap jempol. Ada juga yang ngambil rapot sendalnya dibuka di gerbang. Di gerbang? Masa di gerbang? Di gerbang, Lutfi. Di gerbang? Kalau di depan kelas kan masih kadang-kadang ya? Di gerbang. Dibuka. Gusti, luar biasa. Itu pengalaman yang sangat menarik. Itu gitu. Jadi terus kan kayak misalnya bagi rapot gitu ya. Kalau kita di guru SMA kan mungkin kalau ada yang ngasih buah tangan ya, gitu. Kalau di sana kalau pulang itu kayak kita habis berkebun. Kelapa, durian ya. Terus pindah ke SMA 3 Kota Serang. Ya. Gimana itu? Pertama kali pindah datang ke sini. Apakah ada penyesuaian dulu kan tadinya di SMK, terus pindah ke SMA gimana? Menyesuaikan sih, sama-sama ya menyesuaikan. Cuma kayaknya kalau di SMA kan karena tadinya kita juga dari SMA ya. Saya dulu sekolahnya SMA kan, jadi nggak terlalu kaget lah, nggak kayak waktu di STM gitu. Kebayang lah gitu sekolahnya. Kebayang gitu. Oke, terakhir Bu Marin sebelum kita closing sampai mohon pesan dan kasih tahu kenapa anak-anak tuh penting untuk belajar fisika. Ya karena fisika itu itu hidup kita. Oh, fisika itu hidup kita. Iya, kita dari mulai bangun tidur ya, itu kan istilahnya kalau fisika itu gejala alam yang dihitung secara matematis gitu. Gejala alam. Jadi kan ya kayak kita naik motor lah, Lutfi, itu kan udah jelas hukum fisika ya. Kita mempercepat laju motor atau ngerem gitu kan, itu fisika. Bergerak gitu. Dari satu tempat ke tempat. Nah, terus kan istilahnya ketika kita ngebuka pintu nih, biar kita nggak berat kan, kita udah tahu nih. Mungkin kita logikanya kita megangnya di gagang pintu. Pernah nggak sih kenapa gagang pintu tuh ditaruhnya di pinggir sebelah ujung? Ujung pintu. Ya, maksudnya kan ini engsel. Kenapa di sini gitu. Ternyata kan itu hukum fisika kan. Jadi gayanya yang dipakai buat ngebuka pintu tuh akan lebih kecil kalau ditaruhnya engselnya di ujung. Bukan engsel gagangnya tuh di ujung, jauh dari engselnya gitu. Jadi lama-lama akhirnya ternyata rugi amat ya saya nggak dari dulu gitu belajar fisika. Ternyata banyak manfaatnya gitu tuh ya. Hidup kita. Setiap hari kita bersinggungan gitu ya dengan betul. fisika. Oke, terima kasih Bu Marin atas waktunya. Aduh, ini luar biasa. Mungkin nanti ada episode 2 lagi bagi yang pengen ditanya atau kita nanti buka Q&A tentang fisika sama Bu Marin, atau yang mau nanya-nanya langsung ke Bu Marin juga boleh. Ya. Jangan lupa komen, like, share, subscribe kalau kalian suka. Sampai ketemu di episode podcast Smarty selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.